Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Apa kabar penonton? THR cair nih. Pantesan udah pengen buru-buru pulang aja. Tadinya kan pengen langsung mau cari midnight sale ya. Disuruh bos kerja nonton Midnight Live. Jadinya Otong doang yang berangkat. Ditabung uangnya. Jangan lupa berbagi. Jangan cuma berbagi beban aja. Oke, langsung aja kita mulai. Inilah Midnight Live. Berita malam ini kita bahas drama kampus alias Drampus. Karena kalau bahas Dracin episodenya banyak. Ya, kebanyakan part bingung, jadi bikin bingung kan gua. Mana yang CEO, mana yang pura-pura jadi CEO. Mana yang CEO jadi pura-pura. Ternyata mereka semua hanya aktor. Ya iyalah, aktor semua. Oke, anak kampus alias mahasiswa harusnya diskusi dan tukar pikiran. Malah berubah jadi aksi intimidasi dan keroyokan. Bukannya belajar beradab dan cari solusi, malah kelakuannya biadab dan bikin emosi. Jadi cerita kali ini tentang tuduhan yang meledak, emosi yang melompat, dan sekumpulan mahasiswa yang jarang turun ke jalan tapi hobi main tangan. Pada 15 November 2025 malam, Arnendo, seorang mahasiswa semester 4 Antropologi Sosial Universitas Diponegoro, masih berusia 20 tahun, dapat ajakan dari teman satu angkatannya, Adian. Katanya mau ngobrol soal rencana acara musik kampus. Ya bayangin aja diundang ngobrolin event musik. Kalau ada Sindu diajak interview tuh. Sindu Scoop ya. Harusnya yang dibahas itu band, sound system, atau kalau ada debat paling debat atur line up band. Bukan line up senior yang sok bang jago. Penonton juga jago. Jago ngutang. THR baru cair udah ngutang lagi. Cari apa sih lo gak habis-habis? Cari petir aja. Nanti gue ceritain soal petir. Jadi buat ngobrol acara musik itu Arnendo diajak ke sebuah kos di Semarang sekitar jam 10 malam. Tapi pas sampai suasananya udah terasa aneh. Ternyata di halaman kos sudah ada banyak mahasiswa berkumpul. Bukan cuma teman seangkatan tapi juga beberapa senior. Totalnya diperkirakan sekitar 30 orang. Kalau banyak orang ngumpul di halaman kos malam-malam biasanya mau nobar. Atau kalau ada senior biasanya mau rapat himpunan. Tapi sayangnya malam itu nggak ada bola, nggak ada agenda rapat himpunan. Yang ada luapan amarah dan pengeroyokan. Malah nobar orang dikeroyok. Untung nggak ada yang bawa gas air mata. Pas sampai Arnendo nggak ditanya soal acara band kampus, tapi langsung didesak buat mengakui tuduhan pelecehan serius terhadap mahasiswi Undip. Tapi Arnendo menolak. Menurut kuasa hukumnya Zainal Petir, dengar petir aja langsung nengok loh. Nggak ada kering-keringnya ini. Ini pengacara loh. Jadi kata pengacaranya, Arnendo sempat menjelaskan versinya. Kejadian yang dipersoalkan sebenarnya cuma bercanda. Dia menarik tangan seorang mahasiswi buat ajak makan bareng tim sukses pemilihan ketua himpunan. Saat itu juga situasinya ramai orang dan katanya tidak ada unsur pelecehan. Nah masalahnya benar atau salahnya cerita itu harusnya dibuktikan dengan proses yang waras. Bukan pakai cara-cara yang keras. Yang waras, that simple. Tapi penjelasan Arnendo itu nggak dipercaya. Mereka debat hampir 1 jam. Suasana makin panas, perkara tuduhan nggak jelas, debatnya panjang. Giliran disuruh kritis mingkem. Sampai akhirnya sekitar jam 11 malam, salah satu senior mulai memukul Arnendo. Dan itu merubah semuanya. Mahasiswa lain yang ada di sana langsung ikut mengerubungi. Arnendo dikelilingi dan dipukuli bergantian. Ada yang menendang, ada yang memukul dengan tangan kosong, ada juga yang memakai benda seperti sabuk, hanger, batang kayu hingga besi dari ikat pinggang.
Kalau sudah 30 lawan 1 itu bukan berani. Itu nggak punya nyali. Itu kalau lihat Jack aja kabur. Jack Sparrow. Ya. Kekerasan nggak berhenti di situ. Menurut Mas Petir, Arnendo juga mengalami berbagai tindakan penghinaan dan penyiksaan lain. Seperti diludahi, disundut rokok, dipaksa melepas pakaian, rambut dan alis dicukur, bahkan diolesi krim panas di area kemaluan. Ini mahasiswa apa Netanyahu bengis amat ya. Uye. Pada satu titik, leher Arnendo disebut diikat menggunakan sabuk dan diperlakukan kayak hewan sambil ditertawakan oleh orang-orang di sekitarnya. Dan yang miris, banyak yang nonton, banyak yang nikmatin dan ngetawain. Nah ini katanya mahasiswa, empatinya kok mati. Kayaknya empatinya harus diisi token dulu tuh biar hidup lagi. Listrik kali. Itu kalau jadi pejabat gimana ya? Bisa lebih kejam daripada rezim. Rezim Donald Trump. Kalau rezim sini kan wah. Dalam situasi pengeroyokan yang mukul jelas salah. Tapi yang diam dan menikmati juga sama aja parahnya. Semua itu berlangsung berjam-jam. Penganiayaan baru berhenti setelah terdengar azan subuh sekitar jam 4:15 pagi. Ya namanya juga setan, dengar azan kabur. Abis dihajar, Arnendo diantar kembali ke kos oleh salah satu pelaku dan salah satu mahasiswa yang katanya temannya. Teman macam apa lihat teman dihajar, diam aja. Jangan-jangan emang temannya setan. Uye. Besoknya 16 November 2025, Arnendo menjalani perawatan di Rumah Sakit Banyumanik 2 dan kemudian dirujuk ke RS Binakasih Ambarawa hingga 21 November. Diagnosis dokter cukup serius. Arnendo disebut mengalami patah tulang hidung, gegar otak, serta gangguan saraf pada mata. Di sini mirisnya, orang tua Arnendo yang diketahui berprofesi sebagai penjual nasi goreng kaki lima di Kabupaten Semarang bilang kalau sebenarnya Arnendo harus dirujuk lagi ke RS Ken Saras buat operasi hidung. Tapi karena nggak ada biaya jadi belum bisa dilaksanakan. Bayangkan orang tua yang setiap malam tangannya pegel aduk nasi di atas wajan cuma ngarep anaknya bisa kuliah, anaknya nggak bernasib sama dan punya masa depan yang lebih cerah. Tapi yang didapat justru kabar pelik. Anaknya bonyok dan trauma karena dikeroyok sesama mahasiswa. Akibat kejadian itu, Arnendo yang saat itu masih aktif kuliah akhirnya mengambil cuti semester karena trauma. Jadi ayah Arnendo bilang anaknya nggak cuma luka fisik tapi juga luka psikis alias trauma. Dia bilang Arnendo nggak mau ke kampus karena takut bertemu sama pelaku pengeroyokan yang masih bebas berkeliaran di kampus. Sama aja kayak koruptor bebas berkeliaran. Mana ada yang nyalek lagi. Ayah Arnendo juga bilang kalau saat ini sedang berusaha memulihkan kondisi anaknya. Dia meminta sahabat semasa sekolah Arnendo buat menemani dan memberikan motivasi. Beberapa kali juga diajak main keluar sekedar cari udara. Sebelumnya ayah Arnendo juga sudah melaporkan kejadian ini ke Polrestabes Semarang pada 16 November 2025. Tapi sampai sekarang berarti udah lewat 3,5 bulan belum ada perkembangan signifikan. Jujur, korban udah jelas, luka ada, saksi ada, tapi prosesnya lama. Ada apa ini? Ini ada apa? Apa ada ini? Hingga akhirnya Mas Petir kembali menyambar. Mendatangi kepolisian pada 2 Maret 2026 buat minta penyelidikan segera dipercepat. Kasat Reskrim Polrestabes Semarang AKBP Andika Darmasena bilang penyelidikan sebenarnya sudah berjalan. Polisi telah memeriksa 6 orang saksi. Tapi proses pemeriksaan saksi lain sempat tertunda.
Dan alasan penundaannya cukup mengejutkan. Kata polisi, pihak Undip yang mengirim surat ke kepolisian buat minta penundaan pemeriksaan. Alasannya kasus tersebut ingin diselesaikan terlebih dahulu secara internal di kampus. Kampusnya aja nggak terbuka, nggak fair. Atau jangan-jangan kayak di deracin-deracin tuh, anak petinggi kampus terlibat. Hei, antek-antek Undip, dengar ya, ini kasus pengeroyokan, bukan kasus rebutan gebetan. Meski begitu, polisi menegaskan penyelidikan tetap berlangsung dan kasus ini akan segera digelar dalam forum gelar perkara. Di sisi lain, pihak Undip juga angkat bicara. Kampus menyatakan sangat prihatin atas kejadian tersebut dan sudah membentuk tim kode etik buat mengusut keterlibatan mahasiswa dalam peristiwa kekerasan itu. Hei, bayangin, kasus dari November 2025 udah mau lebaran 2026 nggak beres. Apa sih yang dicari? Cuma 20-30 mahasiswa kok yang terlibat, ya. Ini kok lama. Giliran ngurus duit UKT mahasiswa cepet. Undip menegaskan bahwa segala bentuk kekerasan tidak dibenarkan dan sanksi tegas akan diberikan jika terbukti ada mahasiswa yang terlibat. Tunggu dulu, kalimat akhirnya saya ulangi. Jika terbukti ada mahasiswa yang terlibat. Terus korban bisa bonyok dikeroyok siapa? Dikeroyok musang. Bukannya bonyok, bau pandan yang ada. Kampus juga mengungkap sisi lain dari kasus ini. Kata pihak kampus, sebelum peristiwa pengeroyokan terjadi, 3 mahasiswi disebut sempat melaporkan Arnendo ke pihak dekanat atas dugaan pelecehan seksual. Dalam laporan tersebut, Arnendo disebut sudah beberapa kali diperingatkan. Di sisi lain, polisi mengimbau para mahasiswi yang merasa menjadi korban untuk melapor agar kasusnya bisa diproses secara hukum. Artinya sampai sekarang nggak ada laporan resmi terkait dugaan pelecehan tersebut ke pihak kepolisian. Jangan-jangan ditahan kampus lagi. Dulu kan ada kasus bully mahasiswi PPDS sampai korbannya bunuh diri. Sekarang pengeroyokan mahasiswa antropologi. Kampus kok banyak masalah. Udah kayak Konoha. Kalau ada pelanggaran ya langsung aja dilaporin. Jangan ditahan-tahan. Nanti kalau sembelit repot bisa ambeien. Pernah ambeien. Karena pada akhirnya negara ini punya hukum. Kalau ada pelecehan langsung proses. Kalau ada penganiayaan proses. Kalau ada duit biasanya cepat beres. Kampus harusnya tempat belajar cari solusi, bukan tempat menghakimi. Tempat debat lewat adu pikiran, bukan adu tendangan, apalagi keroyokan. Emangnya WWE Wrestlemania? Apa WWE Royal Rumble? Karena kalau tuduhan dibalas dengan pukulan dan masalah diselesaikan dengan keroyokan, maka yang tersisa bukan lagi ilmu dan pendidikan, tapi emosi dan kekerasan. Itu kalau jadi pejabat, jangan sampai deh mereka jadi pejabat. Untuk HRD semua kantor di Indonesia tandain tuh bentar muka-mukanya. Suruh kerja di Israel aja. Dan jika jadi apa? Dan jika setiap masalah dijawab dengan main tangan, maka yang kalah bukan cuma korban, tapi juga akal sehat dan masa depan. Itulah tadi sajian pembuka kami di Midnight Live. Kami akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan juga akan ada bintang tamu kita pada malam ini. Ivanka Slang akan hadir di Midnight Live. Nanti juga Otto akan membawakan Midnight Sale. Rame ya malam ini ya. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live.